Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18, ada Muhammad Farhan Fatur Rahman, kemudian ada saya Miftahul Doni Sanjaya, ada Fajar Sidik, ada Andi Chandra, Arif Istanto, dan Muhammad Akmal Syafiq. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang isu dampak lingkungan dari baterai. Nah, untuk solusi dari permasalahan dampak dampak lingkungan dari baterai itu ada beberapa parameter yang ingin kami bahas, yaitu dari teknologi, hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk bahasan pertama yaitu tentang isu dampak dari baterai akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu uh, baterai mengandung berbagai macam bahan kimia di dalamnya. Nah, fungsi bahan kimia ini adalah untuk mengalirkan listrik dan memberikan daya pada barang-barang elektronik. Nah, ancaman dari baterai ini itu dapat ketika baterai tidak dapat baterai tidak dapat digunakan, maka baterai akan dibuang. Nah, uh, pembuangan baterai ini tidak bisa sembarangan dibuang di sembarang tempat gitu. Karena baterai ini memiliki komponen kimia yaitu lithium ion. Nah, komponen kimia ini mudah mudah sekali terbakar. Nah, jika kita membuangnya secara sembarangan itu dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan kebakaran gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi yang akan disampaikan oleh teman saya Fajar Sidik. Oke, untuk teknologi sendiri terdapat beberapa penemuan dan pendapat mengenai tata cara pengolahan limbah listrik seperti menggunakan proses biometalurgi maupun prohydrometalurgi. Biometalurgi maupun prohydrometalurgi merupakan sebuah teknologi dengan sumber panas yang tinggi. Pendaur ulang baterai lithium dilakukan melalui proses pemurnian seperti pemisahan antara isi dan bagian pembungkus besi, sehingga proses memanglah sedikit rumit. Setelah dipisahkan, kandungan atau isi dari lithium inilah yang bisa didaur ulang atau digunakan kembali dengan cara memasukkan kandungan tersebut ke dalam baterai baru. Oke, selanjutnya bahasan tentang hukum akan disampaikan oleh teman saya Andi Chandra. Oke, dari segi hukum, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintahan nomor 11 2014 soal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mengatur tiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib pengelolaan limbah B3 nomor 30 tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah berbahaya dan beracun oleh pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya tentang sosial akan disampaikan oleh Arif Istanto. Dari segi sosial, yaitu limbah baterai memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan limbah sampah rumah tangga pada umumnya. Karena komponen di dalam baterai mengandung merkuri, nikel, timbal, kadmium, dan litium yang tergolong sebagai logam berat. Warga memang memiliki kesadaran akan bahaya limbah baterai yang biasa terdapat pada mainan anak-anak dan barang-barang rumah tangga lainnya, sehingga pembuangan limbahnya tidak ditangani dengan baik dan benar. Dengan begitu harus dilakukan penyuluhan kepada warga sekitar mengenai pembuangan sampah pada baterai, haruslah dibuang secara terpisah dengan sampah yang lainnya. Baik, selanjutnya mengenai lingkungan, parameter lingkungan dan ekonomi akan disampaikan oleh Farhan Fatur Rahman. Ya, untuk parameter ekonominya sendiri itu Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel seperti lithium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik, dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan seperti yang kita rencanakan. Indonesia mendapatkan dana investasi untuk mengembangkan industri baterai listrik sebesar 142 triliun sehingga dapat menyerap hingga 20.000 tenaga kerja. Next. Untuk parameter lingkungannya itu mendorong registrasi bahan berbahaya dan beracun yang masuk yang akan digunakan di Indonesia.
lalu menerapkan sistem perizinan pengelolaan limbah B3, terus mendorong pengolahan limbah B3 ini melalui reuse, recycle, dan recovery, atau bisa disebut 3R, guna untuk meningkatkan nilai ekonomi dari limbah B3 tersebut. Pengawasan pengelolaan limbah B3 ini melalui kegiatan proper atau bisa disebut dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan maupun non-proper, serta melakukan remediasi terhadap lahan media yang terkontaminasi limbah B3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, referensi kami mengambil sebagian besar dari website dan ada juga yang dari jurnal repositori IPB. Nah, kemudian untuk presentasi kami cukupkan sekian dan terima kasih.